Tani Indonesia. Latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang mungkin bertanya-tanya terus, kenapa seorang Prabowo Subianto kok terlibat dalam pertanian. Saya, latar belakang profesi saya adalah dulu sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kok terjun sesudah pensiun ke bidang pertanian? Disitulah sebetulnya banyak yang mungkin kurang paham arti strategisnya dari pertanian itu sendiri, bahwa pertanian itu berhubungan dan berurusan dengan menghasilkan pangan dan makanan untuk suatu bangsa. Jadi pertanian itu adalah suatu bidang kegiatan manusia yang khusus, yang berbeda dari bidang-bidang lain. Seluruh kehidupan manusia itu digerakkan oleh pangan, oleh makan. Tidak akan ada gedung ini, tidak akan ada hotel-hotel, tidak akan ada gedung-gedung, tidak akan ada sekolah, jembatan, tidak akan ada peradaban kalau manusianya tidak makan. Pemahaman ini yang sering dilupakan oleh elit bangsa Indonesia. Ekonomi dihitung dengan angka-angka, tetapi bidang kehidupan yang begitu mendasar, begitu strategis sering dilupakan, bahkan dibiarkan terlantar, dibiarkan tertinggal dari bidang-bidang lain. Bangsa Indonesia yang agraris dan yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan alam yang luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa ini dimulai dari karunia letak geografis. Kita menempati sepertiga dari seluruh daerah tropis di bumi ini. Bumi ini terdiri dari zona tropis 27%, dan Indonesia menempati 11% dari 27% itu. Artinya kita punya keunggulan dari negara-negara non-tropis. Mereka hanya bisa tanam dan panen 1 kali setahun. Kita bisa tanam dan panen 3 kali setahun. Kita punya 100 juta hektar lebih lahan yang sangat produktif. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi negara unggul, negara kuat, negara yang disegani, bahkan kita bisa jadi superpower di dunia karena pertanian kita. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Saya sewaktu jadi prajurit sadar begitu pentingnya petani Indonesia bagi keamanan negara. Sewaktu saya muda, letnan, sewaktu saya taruna, sewaktu saya komandan, rakyat petani-petani kita yang begitu miskin selalu membantu kita, selalu memberi makanan kita, selalu memberi minuman kita di gunung-gunung, di lembah-lembah, tanpa dia menghiraukan keadaan dia sendiri yang begitu susah. Karena itu begitu saya menjadi pejabat dan sesudah itu menjadi seorang yang bergerak di kemasyarakatan, saya bertekad untuk membela rakyat saya. Saya bertekad untuk membela kaum tani. Saudara-saudara kita bermunas, dan di munas ini saya harus mempertanggungjawabkan
amanat yang saudara berikan kepada saya 5 tahun yang lalu di asrama haji. Pertanggungjawaban saya ini saudara akan nilai dan saudara akan ambil keputusan, dan saya serahkan dan saya akan patuh dan tunduk kepada keputusan saudara-saudara. Saya hanya pesan sebagai seorang patriot, marilah kita laksanakan kewajiban kita semua masing-masing dengan cinta tanah air. Marilah kita laksanakan kewajiban kita masing-masing dengan ketulusan, keikhlasan, semata-mata untuk rakyat kita dan untuk petani kita yang kita cintai. Bukan karena titipan ini, titipan itu, janji ini, janji itu, iming-iming ini, iming-iming itu. Kalau kita mau jadi insan yang jujur, insan yang membela rakyat kita, apapun keputusan Munas, saya tetap akan membela kaum tani Indonesia dimanapun saya berada. Dengan kekuatan apapun yang saya miliki, dengan seluruh jiwa dan raga saya tidak akan pernah berhenti. Dan saya yakin bahwa kebenaran pada akhirnya yang akan menang. Rakyat kita akan bangkit, kebenaran akan bangkit. Mereka yang selalu mengecewakan rakyat dengan janji-janji, mereka yang selalu akan mencuri kekayaan bangsa Indonesia, saya yakin suatu saat mereka akan disingkirkan oleh rakyat Indonesia. Karena itu, marilah kita laksanakan Munas dengan rukun, dengan baik, dengan tenang. Marilah kita menikmati jerih payah yang sudah diselenggarakan oleh kawan-kawan kita dari Bali dalam suasana penuh keakraban. Tidak perlu bersaing dengan tidak baik. Mari kita sesuai dengan nama kita, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Putuskan dengan baik, sesuai dengan adat budaya bangsa kita. Saya terima kasih Pak Nyoman, hari ini saya diberi kehormatan besar, dipercaya saya boleh memakai pakaian adat Bali. Ini kehormatan besar bagi saya. Saya bangga dan saya sangat-sangat merasa bangga. Saya bangga, dan beginilah wujud kita menjalankan nasionalisme kita, cinta tanah air kita, tidak hanya di mulut tapi dalam tindakan kita setiap saat. Kita harus bangga. Mudah-mudahan nanti di daerah saudara-saudara, tiap kali ada acara apapun, saudara menyelenggarakan dengan adat dan budaya saudara masing-masing. Selamat malam. Bapak Ketua kita pada malam hari ini tentu saja. Dari Grand Bali Beach Sanur. Dan perlu juga kami informasikan bahwa foto sudah kami persiapkan di masing sudut ya, Kerukunan Tani Indonesia. Dan tadi ya. Harapkan bisa berikan ya lebih baik. Ternyata begini. Gado-gado nih. Sayurnya. Kembali lagi ke tempat semula. Pertama kita akan berikan sebuah tali Dan bisa kita informasikan sekilas bahwa baik hadirin dan undangan yang kami muliakan, inilah dia tari.
Dan untuk berikutnya penari-penari ini akan menghampiri para undangan dan hadirin yang sudah hadir di sini dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menari ataupun berjoget bersama-sama dengan penari kami di atas panggung. Iya, sekali lagi tidak usah terlalu dipusingkan kalau memang tidak bisa menari, tetapi yang jelas keberanian untuk tampil di depan umum ya tentu saja, menari bersama-sama kayak kupu-kupu ngumbang. Iya. Baik, kami undang partisipan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut ngibing ya. Kalau bahasa Balinya ngibing bersama-sama ya. Ya. Walaupun mungkin hanya sesaat gitu ya, tapi membawa kesan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kapan lagi Agung bisa menari bersama penari joget kita pada malam hari ini? Iya. Walaupun sebentar kami bisa merasakan, ternyata enak gitu loh. Pengen ulang lagi? Monggo silakan buat Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Coba dulu ya. Asik-asik tentu saja. Untuk memberikan Atau semangat. mungkin kita bisa